itu ya seperti itu, maka subhanallah, sebenarnya cara sehatnya umat ini adalah sebuah hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Saya sering membahas bahwa sebenarnya kita ada, jadi seorang Muslim ya, atau seorang Islam ya, orang yang beriman pada Allah, itu kan kita kenal rukun Islam dan rukun iman. Ya, kalau dia rukun Islam ya, atau meyakini rukun Islam, maka Muslim namanya. Tapi kalau sudah masuk ke rukun iman, maka namanya mukmin, kan seperti itu. Jadi rukun Islam yang kita ketahui ada 5 ya, ada 5. Ya sebenarnya itu semua kalau dikerjakan dengan baik ya, dengan baik sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW, maka sebenarnya kita akan sehat. Ya, kita akan sehat. Ya. Dan sehat yang didapatkan itu sebenarnya efek samping saja, ya, efek samping saja dari sebuah ketaatan. Saya pernah sampaikan juga keyword yang biasa saya sampaikan itu adalah kesehatan yang didapat seorang yang beriman kepada Allah adalah buah dari ketaatan kepada Allah. Kesehatan yang didapatkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pastinya adalah buah dari ketaatannya. Jadi kalau kita belajar ya, kalau kita belajar tentang itu semua, nanti kita akan paham. Jadi kita contoh beginilah. Saya pernah diskusi dengan seorang ustadz juga kan, saya katakan, ya sahabat saya juga, saya katakan, beliau mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam itu harusnya kaya-kaya semua, harusnya, dia bilang. Kalau ada yang nggak kaya, mungkin mereka memilih untuk tidak mau kaya gitu loh. Ya. Tapi kalau kita belajar dari, atau mungkin kita mencerna dari bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi kalau orang bertakwa itu rezekinya tuh macam-macam gitu loh, macam-macam Allah kasih. Ya, demikian juga dengan kalau kita kembalikan kepada urusan kesehatan. Protokol kesehatan dalam agama kita yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat amat lengkap coba. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dalam urusan kesehatan. Contoh ya, misalkan kita bicara Bapak Ibu, kalau mungkin ya salah satu syariat atau perintah Allah yang paling utama yang menjadi atau mungkin dihisab pertama kali adalah sholat. Sholat itu ya, kita tahu bahwa kemarin saya posting juga tentang prone position. Jadi prone position tuh ya seperti orang sujud gitu kan. Yang orang-orang barat nggak tahu itu gitu kan. Yang orang-orang mungkin nggak tahu atau tidak diberitahu sama Allah ya, seperti itu. Dan ternyata menjadi cara termudah untuk menyuplai oksigen. Dan kita sudah tahu tentang itu, bagaimana Rasulullah dan para salafus saleh atau orang-orang saleh zaman dulu, mereka memang memperlama sujud mereka. Ya, Nabi juga seperti itu mencontohkan. Jadi Masya Allah Tabarakallahnya, kalau di era seperti sekarang ini ya, kalau kita kembalikan ke bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya ya, tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan, maka jawabannya Allah ada dalam Al-Quran. Ya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah jelaskan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seperti itu. Jadi sholat-sholat sunnahnya diperbanyak, dan sholat-sholat yang wajibnya ya kita perbaiki kualitas sholat ya. Karena memang sholat itu gerakan yang paling utama di situ. Ya. Dan komplit gitu kan, dalam kalau kita bicara tentang Islam Bapak sekalian, maka kadang-kadang saya mikir gitu kan, apa hikmah gitu kan? Apa hikmah Allah menyuruh kita sholat subuh? Apa hikmahnya? Atau jangan tanyanya kenapa, tapi apa hikmahnya Allah menyuruh kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Ada hubungan apa sholat tadi dengan tubuh manusia? Ada hubungan apa sholat tadi dengan metabolisme manusia? Ya, seperti itu. Jadi semakin kita, kita semakin penasaran dengan itu semua, nanti kita akan ketemu tuh kuncinya. Ya, jawabannya lama-lama perlahan-lahan. Contoh mungkin ya, kita pernah mendengar hadis baginda Nabi SAW yang mana ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi yang mengadukan saudaranya sakit perut gitu kan, hadisnya begitu. Lalu Nabi katakan, minumkanlah madu, kata Nabi. Minumkanlah madu. Dan subhanallah, Bapak sekalian, orang itu balik lagi kepada Nabi kan, SAW. Dia katakan, ya Rasulullah belum sembuh gitu kan. Lalu Nabi katakan, minumkanlah lagi sampai 3 kali. Terus di akhir hadis tersebut, riwayat tersebut, Nabi mengatakan ketika dibilang belum sembuh juga, Nabi katakan apa? Nabi tidak bilang bahwa wah ini jangan-jangan madunya nggak cespleng gitu kan. Jangan-jangan ini madunya nggak berkhasiat nih. Tapi Nabi katakan apa?
ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Kata Nabi kan begitu. Ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Subhanallah, Bapak sekalian, kalau kita belajar dari para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka sebenarnya ada petunjuk atau ada sebuah doktrin atau klaim yang sangat luar biasa yang ada pada pernyataan Nabi tadi, yang menjelaskan bahwa memang mahdunya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah tubuhnya orang itu yang terlalu banyak racunnya. Ya, yang terlalu banyak racunnya, yang terlalu banyak sampah-sampahnya, yang nggak cukup hanya sekedar dengan beberapa kali ngasih madu. Subhanallah kan? Jadi hal-hal seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi katakanlah ya kalau kita mau meneliti tentang itu ya. Tadi pagi saya sempat baca juga penelitian tentang beberapa, ada teman-teman yang ngirim jurnalnya, penelitian mereka ke Inggris gitu kan untuk dimasukkan ke ada kumpulan jurnal artikel di situ. Ya itu dijelaskan tentang pengaruh zikir ya, pengaruh zikir terhadap nyeri kronik pasca sesar. Hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi. Imam satu tabi'in yang luar biasa yaitu Urwah bin Zubair yang merupakan anak dari Zubair bin Awam ya. Itu pernah menceritakan atau dalam sebuah asarnya beliau rahimahullah itu menceritakan bahwa Urwah bin Zubair sekalian pernah menderita satu penyakit namanya gorgorina. Jadi penyakit itu seperti ya busuklah kakinya. Kemudian saat itu oleh khalifah dipanggilkan tabib-tabib dan dia diminta mau dipotong kakinya. Ya, mau dipotong kakinya. Kemudian Bapak sekalian para tabib tadi mengatakan pada Urwah, ya untuk motong ini kamu harus minum khamar, harus minum alkohol dulu ya supaya nggak kerasa, supaya jadi bius atau anestesinya. Ya, apa jawaban dari Urwah bin Zubair rahimahullah? Dia katakan jelas tidak, ya orang seperti nggak bakal mau minum. Dia katakan apa? Dia katakan begini. Urwah mengatakan bahwa baik, gitu. Saya tidak akan minum itu, tapi Anda bisa potong kaki saya itu, ya. Ketika nanti Anda melihat saya berzikir dan wajah saya memerah, kata Urwah begitu. Akhirnya, sekalian, subhanallah. Urwah berzikir, akhirnya tampaklah wajahnya memerah dan saat itu dipotonglah kakinya. Ya, itulah kekuatan zikir. Nah, sekarang masalahnya kan zikir yang dikerjakan oleh kita ya mungkin saya dan anda semua ini kan nggak terlalu banyak memberikan efek. Kenapa? Ya mungkin terlalu banyaknya sampah-sampah hati, sampah-sampah dosa, ya, atau mungkin sampah-sampah dalam tubuh sehingga tubuhnya pun nggak sehat, raganya nggak sehat, dan hatinya pun nggak sehat. Ya seperti itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kalau kita belajar bagaimana Islam mengajarkan itu semua, sebenarnya banyak dan sebagian besar problem kesehatan umat Islam khususnya ya, dan negeri ini kalau seandainya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW selesai semua. Tapi sayangnya banyak orang belum mau mengikuti itu.